Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Catatan Hairiyah bersama saya Hairiyah Iskandar Alam. Baik anak-anak semua, kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang induksi elektromagnetik. Anak-anak pasti bertanya, apa itu induksi elektromagnetik? Ya benar, induksi elektromagnetik adalah fenomena timbulnya arus listrik karena adanya perubahan fluks magnetik, di mana fluks magnetik merupakan banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Menurut Faraday, listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk kumparan. Temuan yang dilakukan oleh Faraday ini diterapkan pada generator listrik yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kita lihat alat-alat apa saja yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik berikut ini. Kita lihat yang pertama adalah generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak atau kinetik menjadi energi listrik. Energi gerak yang dimiliki generator dapat diperoleh dari berbagai sumber energi alternatif, misalnya dari energi angin, energi air, dan sebagainya. Generator dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu generator AC atau alternative current, yang kedua generator DC atau direct current. Kita lihat yang pertama adalah generator AC atau alternator. Pada gambar ini dapat dijelaskan bahwa generator AC atau alternator dapat menghasilkan arus listrik bolak-balik dengan cara menggunakan cincin ganda. Kita lihat yang kedua, yaitu generator DC. Tampak pada gambar ini dapat dijelaskan bahwa generator DC dapat menghasilkan arus listrik searah dengan cara menggunakan komutator atau cincin belah. Kita lihat yang kedua, yaitu dinamo AC DC. Dinamo merupakan generator yang relatif kecil seperti yang digunakan pada sepeda. Tampak pada gambar ini dapat dijelaskan bahwa ternyata pada sepeda terdapat dinamo yang berfungsi sebagai sumber energi listrik untuk menyalakan lampu. Di mana dijelaskan bahwa dinamo adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi listrik. Baik anak-anak semua, kita lihat cara kerja dinamo dan generator hampir sama, termasuk penggunaan satu cincin yang dibelah menjadi dua atau disebut dengan komutator pada dinamo DC dan cincin ganda pada dinamo AC. Di mana perbedaan dinamo dan generator terletak pada dua komponen utama dinamo, yaitu satu rotor atau bagian yang bergerak dan yang kedua adalah stator yaitu bagian yang diam. Kita ketahui bahwa saat sepeda dikayuh dengan cepat, kumparan pada dinamo akan bergerak cepat sehingga gaya gerak listrik atau GGL induksi yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan energi listrik yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Selain dengan mempercepat putaran kumparan, penggunaan magnet yang kuat memperbanyak jumlah lilitan dan penggunaan inti besi lunak dalam dinamo juga dapat menghasilkan GGL induksi yang dihasilkan menjadi lebih kuat. Kita lihat yang ketiga, yaitu transformator. Berdasarkan penggunaannya, transformator dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu transformator step down, dua transformator step up. Kita lihat yang pertama, yaitu transformator step down. Tampak pada gambar ini dapat dijelaskan bahwa transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik. Sedangkan pada gambar ini juga dijelaskan bahwa transformator step up berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik. Transformator pada dasarnya terdiri atas lilitan primer dan lilitan sekunder yang dihubungkan dengan menggunakan inti besi. Anak-anakku semua, kita ketahui bahwa lilitan primer yang mendapat tegangan AC akan menginduksi lilitan sekunder, di mana perubahan arah arus AC membuat medan magnet yang terbentuk berubah-ubah sehingga menghasilkan tegangan AC pada ujung-ujung kumparan sekunder dan inti besi yang digunakan dengan tujuan untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan, sehingga besar kecilnya tegangan keluaran yang dihasilkan transformator sangat dipengaruhi oleh jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder.
Jika jumlah lilitan primernya lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder juga akan lebih kecil daripada tegangan pada kumparan primer, dan transformator tersebut disebut transformator step down. Namun, jika jumlah lilitan primernya lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder akan lebih besar daripada tegangan pada kumparan primer, dan transformator tersebut disebut dengan transformator step up. Di mana pada transformator ideal, energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer akan dipindahkan seluruhnya ke dalam kumparan sekunder. Hal ini mengakibatkan besar efisiensi transformator menjadi 100%, atau secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. WP sama dengan WS, di mana WP sama dengan VP dikali IP dikali T, dan WS sama dengan PS dikali IS dikali T, atau VP dibagi VS sama dengan IS dibagi IP. Maka IS dibagi IP sama dengan VP dibagi VS sama dengan NP dibagi NS, di mana WP adalah energi primer yang satuannya Joule, WS adalah energi sekunder yang satuannya Joule, IP adalah arus sekunder satuannya Ampere, IS arus sekunder satuannya Ampere, NP itu lilitan primer, NS itu lilitan sekunder. VP adalah tegangan primer yang satuannya volt, dan VS itu tegangan sekunder satuannya volt. Sedangkan perhitungan efisiensi trafor yang tidak ideal dapat dilakukan dengan menggunakan rumus, yaitu P sama dengan P out dibagi dengan P in, atau P sama dengan VS dikali IS dibagi VP dikali IP dikali dengan 100%, di mana P out adalah daya listrik pada kumparan sekunder yang memiliki satuan watt. P in adalah daya listrik pada kumparan primer yang satuannya watt juga. Kita lihat contoh soal. Sebuah transformator memiliki 300 lilitan primer dan 30 lilitan sekunder. Diketahui tegangan pada lilitan primer adalah 220 volt, di mana yang pertama, tentukan besar tegangan pada lilitan sekunder. Pertanyaan yang kedua, jika arus listrik yang mengalir pada lilitan primer sebesar 0,5 mA, berapakah arus listrik yang mengalir pada lilitan sekunder? Pertanyaan yang ketiga, tentukan efisiensi transformator. Dan yang pertanyaan yang keempat, tentukan jenis transformator. Kita lihat cara penyelesaiannya, dimulai dengan diketahui NP sama dengan 300 lilitan, NS sama dengan 30 lilitan, VP sama dengan 220 volt, IP sama dengan 0,5 mA. Disuruh cari VS sama dengan titik-titik, IS sama dengan titik-titik, dan P sama dengan titik-titik serta jenis transformatornya. Kita lihat penyelesaian. Yang pertama, kita mencari tegangan sekunder dengan menggunakan rumus NP dibagi NS sama dengan VP dibagi VS. 300 lilitan dibagi 30 lilitan sama dengan 220 volt dibagi VS, di mana VS sama dengan 220 volt dikali 30 dibagi 300 sama dengan 22 volt. Kita lihat yang kedua, yaitu untuk menentukan arus sekunder. Kita menggunakan rumus NP dibagi NS sama dengan IS dibagi IP. 300 dibagi 30 sama dengan IS dibagi 0,5 mA, atau IS sama dengan 300 dikali 0,5 mA dibagi 30 sama dengan 5 mA. Kita lihat pertanyaan yang ketiga, yaitu mencari efisiensi transformator. P sama dengan P out dibagi P in dikali dengan 100% sama dengan VS dikali IS dibagi VP dikali IP sama dengan 100 dikali 100% sama dengan 5 mA
dikali 22 volt dibagi 0,5 mA dikali 220 volt dikali dengan 100% sama dengan 100%. Kita lihat yang keempat, karena Vp itu lebih besar dari Vs dan Np lebih besar dari Ns, maka transformator tersebut adalah transformator step down. Anak-anak semua, dengan berakhirnya materi ini, Ibu berharap kalian dapat menyerap dan menerima isi dari materi ini dengan baik. Dan Ibu juga berdoa semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih.